Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Sudah pada tahu KidsZoom kan? KidsZoom adalah sarana buat kita semua buat bertemu secara online. Dan mulai sekarang kita akan melakukan KidsZoom setiap minggu. Setiap hari Minggu setelah ibadah online kelas selesai, pastikan kalian join dan jika ada pertanyaan seputar link, kalian bisa cek di description box atau tanya ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online class? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online class kita hari ini. Sing along with us. You can clap your hands or shake your thumbs and dance along with us. So don't you worry, we're here to tell a story. Are you ready for the journey? We will surely be blessed. Yes, our God is the best. Here on AFJF Kids. Hai teman-teman, aku Vivin. Aku akan menemani kalian nonton online kelas loh. Apa kabar kalian semua? Aku berharap kalian baik-baik saja ya. Nah sekarang apakah kalian sudah siap memuji Tuhan? Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Tuhanlah sumber kekuatan, nyanyikan
my Bible, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. I'm reading my Bible, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. You opened up the door. You opened up the door. Wow, aku lihat kalian masih bersemangat nih. Masih bersemangat kan untuk dengerin firman? Sebelumnya kita akan baca deklarasi iman kita dalam 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Hai kids, bertemu lagi dengan Miss Mita. Ada yang kangen gak sama Miss Mita? Nah, karena kita udah lama gak ketemu, maka Miss Mita mau mulai firman hari ini dengan sebuah permainan seru. Kalian lihat Miss Mita bawa apa? Ya, Miss Mita punya satu kertas bekas. Kalian semua boleh cari sekarang kertas bekas di rumah kalian. Lalu kita mau bikin dia jadi bola seperti ini ya. Oke, kalian cari yang banyak, kalian bikin bola yang banyak. Hari ini kita mau bermain bersama dengan saudara kalian, bisa sama kakak, sama adik, atau sama papa mama. Nah, setelah kalian bikin bolanya, kita mau punya satu alat lagi sebagai pelindungan kita. Kalian boleh pakai bantal, kalian boleh pakai apapun, seperti Miss Mita hari ini pakai Miss Mita pakai ember. Ini akan jadi perlindungan kita.
Nah, semua sudah siap belum? Miss Mita kasih waktu. Semua sudah siap belum? Nanti kalau sudah, kita akan mulai permainan kita dengan satu orang yang akan melempar bolanya dan satu orang dari kalian yang akan bersembunyi ya. Harus melakukan persembunyian, berjaga-jaga supaya nggak kena dengan serangan dari bola kertas ini. Oke? Semua sudah siap? Kita akan mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Mulai. Aduh, Miss Mita kena satu. Yeay, semua sudah bermain kan? Ada yang kena berapa bola itu di rumah? Atau ada yang ini masih terserang semuanya? Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu yang baru. Kita mau belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Nah, semuanya sudah tahu belum cerita tentang perlengkapan senjata Allah? Belum tahu ya? Kalau belum tahu, sekarang kalian boleh semuanya ambil sikap duduk yang enak, yang nyaman, karena kita akan mulai firman kita hari ini. Oke, sekarang kita akan mulai firman hari ini. Miss Mita punya pertanyaan nih sebelumnya. Siapa di antara kalian yang pernah lihat seorang prajurit? Oh, ada? Atau kalian pernah bermain pura-pura jadi seorang prajurit? Nah, kalau kita lihat seorang prajurit itu kan tugasnya adalah bertugas saat ada perang. Nah, kalau kita sebagai prajurit pasti punya perlengkapan yang kita pakai yang komplit ya, dari atas sampai bawah untuk melindungi kita selama kita berada dalam perang. Nah, kalau kita sekarang menjadi prajuritnya Allah, apa sih yang harus kita pakai? Apa saja sih perlengkapan senjata kita? Dan kalau Miss Mita mau bertanya, siapa ya musuh kita ini? Ya, benar, musuh kita itu adalah iblis. Nah, supaya kita sebagai prajurit-prajurit Allah mampu mengalahkan iblis, kita harus punya yang tadi Miss Mita bilang ya, perlengkapan senjata Allah. Untuk melawan musuh kita yaitu si iblis, Allah memberikan kita persenjataan. Kita mau buka ya di Alkitab kita di Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Kita mau baca sama-sama ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, hari ini kita mau bahas ya perlengkapan senjata Allah secara lebih terperinci supaya kalian semuanya bisa lakukan ya. Sebagai kita anak-anak Allah, perlengkapan senjata kita apa aja sih? Semuanya sudah siap ya? Kita mau mulai dari yang pertama, yaitu berikat pinggangkan kebenaran. Jadi saat perang, seorang prajurit akan menggunakan ikat pinggang untuk mengencangkan bajunya ya, supaya dapat melindungi dia saat mengikuti peperangan. Nah, sebagai anak Allah, kita juga diperlengkapi dengan ikat pinggang, yaitu kebenaran. Kebenaran apa sih? Kebenaran firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, saat kita menghadapi pertempuran, seperti kita sedang mengalami masalah atau kita sedang bingung, Tuhan memperlengkapi kita dengan sebuah ikat pinggang, yaitu kebenaran firman Tuhan yang teman-teman semuanya bisa baca, teman-teman bisa dapatkan, dan teman-teman bisa mengerti apa sih maunya Tuhan buat kehidupan kita. Nah, sekarang yang kedua adalah berbaju sirahkan keadilan. Teman-teman tahu nggak kalau prajurit menggunakan baju sirah itu untuk melindungi bagian dada, terutama jantungnya saat berada dalam peperangan. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan menggunakan baju sirah itu artinya adalah kita telah dibenarkan di hadapan Allah. Maka hati kita terlindungi dari segala tuduhan, dari segala hal-hal yang jahat yang disebabkan oleh iblis, yang tujuannya adalah membuat kita ragu dengan kebaikan Allah. Nah, sekarang kita mau belajar yang ketiga ya. Yang ketiga adalah berkasutkan kerelaan. Nah, kasut itu adalah seperti sandal ya teman-teman, melindungi langkah kita, melindungi kaki kita. Dalam perlengkapan senjata Allah, kasut yang harus kita kenakan adalah kerelaan kita
untuk memberitakan Injil damai sejahtera, untuk berjalan memberitakan Injil kemanapun kita berada. Nah, terkadang mudah ya bagi kita untuk memprioritaskan hal-hal yang lain terlebih dari Injil, sehingga kita waktu menerima panggilan Allah kita tidak mendengar karena kita tertuju pada hal-hal yang lain. Tapi hari ini kita mau diingatkan teman-teman, kita boleh belajar, kita boleh bekerja, kita boleh melakukan hal apapun, tapi harus ingat bahwa ada kerelaan dari kita untuk selalu mengutamakan dan memberitakan Injil kemanapun kita pergi. Yang keempat, perisai iman. Nah, seperti tadi ya, Miss Mita bawa ember. Ember itu seperti perisai untuk melindungi dari serangan musuh waktu dalam peperangan. Dalam perlengkapan senjata Allah, perisai yang kita gunakan adalah perisai iman. Mengenakan perisai iman berarti percaya hanya kepada Allah saja. Hanya dengan percaya apa yang firman Tuhan katakan, sama seperti kita memiliki pelindungan yang setara seperti seorang prajurit yang memiliki perisai saat dia sedang berjuang. Yang kelima, ketopong keselamatan. Kalian tahu nggak ketopong itu apa? Ya, ketopong itu adalah perlindungan yang dipakai untuk melindungi kepala. Seperti kalau kita lagi naik motor, kita pakai helm ya teman-teman. Supaya kalau kita jatuh, kalau kita mengalami luka, kepala kita nggak apa-apa. Nah, bagian kelima dari perlengkapan senjata Allah ini adalah ketopong keselamatan. Seperti seorang prajurit, kita sebagai anak-anak Allah, kita juga memiliki keselamatan dari Allah sebagai perlindungan dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah pedang roh. Pedang roh ini adalah firman Tuhan. Dan sebagaimana ada di ayat Alkitab, kita mau buka sama-sama ya. Di Ibrani 4 ayat 12 kita mau baca. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Nah teman-teman, firman Tuhan adalah senjata yang terbaik yang bisa kita miliki ketika kita mengalahkan musuh. Seperti tadi Miss Mita bilang ya, musuh kita adalah iblis yang sampai sekarang ini masih juga ada loh. Allah nggak pernah berjanji bahwa kita tidak akan mengalami penganiayaan. Kadang kita juga masih mengalaminya teman-teman. Kita masih merasa sedih, kita masih merasa kecewa, atau kita merasa dalam keadaan yang susah, keadaan yang sulit. Tapi teman-teman harus ingat dan harus percaya dalam penganiayaan itu, dalam kesulitan itu, teman-teman semuanya di sini adalah lebih daripada orang-orang yang menang melalui kasih Tuhan kepada kita. Perlengkapan perang yang telah Tuhan berikan kepada kita itu lengkap. Dan Allah ingin supaya kita bisa menggunakan semuanya itu dalam kehidupan kita. Teman-teman ingat ya, kehidupan yang Allah inginkan bagi setiap kita adalah kehidupan yang lebih dari berkemenangan. Jadi ingat teman-teman, dimanapun kalian berada, selalu gunakan perlengkapan senjata yang sudah Allah berikan buat kita semua. Oke teman-teman, sekarang kita mau buka ayat hafalan kita hari ini ya, di Mazmur 27 ayat 13. Kita buka sama-sama ya. Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kita baca satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nah teman-teman, ingat ya, hari ini kita sudah belajar bahwa kita punya perlengkapan senjata yang lengkap. Pergunakanlah itu dengan baik dan kalian akan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kalian. Oke, sekarang kita mau tutup firman hari ini dengan berdoa. Semuanya ambil sikap doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih hari ini kami boleh belajar bahwa kami semua adalah prajurit-prajurit-Mu yang Engkau pilih dan kami sudah menerima perlengkapan senjata yang lengkap yang dari Engkau. Kami percaya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami, dalam menjalani setiap apapun yang kami lakukan, kami mau berpegang teguh pada firman Tuhan. Kami mau gunakan senjata-Mu Tuhan untuk melindungi kehidupan kami dan kami juga mau Tuhan memberitakan firman kemanapun kami berada. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami dan kami akan terus melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
What do the kids say? Hai, nama aku Livia. Hari ini aku mau sedikit cerita tentang senjata olah. Dalam hidupku aku pernah gak suka sama orang, karena dia pernah jahat sama aku dan juga pernah yayi-yayin aku. Kok aku sendiri sih gak pernah berniat jahat ataupun jahil ke teman aku itu, karena aku tahu kebenaran firman Tuhan. Jadi aku melindungi diriku dengan percaya sama Tuhan, membaca firman Tuhan, dan berteman dengan teman-teman yang baik, dan memberikan hal-hal yang positif. Itu ceritaku ya teman-teman. Kalau cerita kalian bagaimana? Paket! Hai kids, kita punya spesial paket Paskah nih untuk teman-teman semua di bulan April. Kita akan melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu mengirimkan activity buat kamu-kamu. Dan yang paling seru, kita akan kerjakan bersama lewat Kids Zoom tiap minggunya selama bulan April. Wow, kira-kira apa ya isinya? Jadi jangan lupa untuk ikutin Mami, Papi untuk daftarin kalian ya kids. Karena pendaftaran akan ditutup tanggal 20 Maret. So, jangan ketinggalan ya. Bye-bye. Yeay, kita telah di akhir online kelas hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di online kelas berikutnya. Bye!